Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Kalau ditanam atau dibenam pupuknya, apakah pengaruh di pagi dan sore hari? Bahwa pembenaman pupuk ini tujuan dasarnya ada dua. Yang pertama adalah yang faktor mengurangi faktor kehilangan yang diakibatkan karena penguapan. Kemudian akan mengurangi, yang kedua adalah mengurangi terbawanya pupuk oleh aliran permukaan. Kemudian mungkin ada yang ketiga, langsung adalah to the point, diberikan pada perakaran kelapa sawit yang notabene di dalam tanah kita itu dalam posisi akar serapnya siap menyerap, itu akan relatif lebih mudah, akan relatif lebih cepat nyerapnya dibandingkan di area atas atau top dressing. Namun sahabat The Brondol menjawab pertanyaan ini, pada prinsipnya pagi atau sore itu nggak ada masalah. Selama lubang dibuat, kemudian ditebar pupuknya, kemudian ditutup kembali, ya nggak akan ada penguapan pastinya. Akan sangat minim sekali penguapan. Lah, tapi tadi juga ada yang bertanya di kanal ini juga, adalah bagaimana Pak Pendi ketika diberikan urea sama KCL dalam waktu yang bersamaan? Jawabannya nggak ada masalah. Secara prinsip tidak ada masalah, apalagi diberikan pada lubang yang berbeda. Namun ada beberapa hal yang harus saya sampaikan bicara tentang membenam pupuk. Yang pertama adalah bahwa sebisa mungkin pembenaman tidak menggunakan satu titik lubang saja. Ketika kita hanya menggunakan satu titik lubang saja, artinya bahwa dengan kondisi perakaran kelapa sawit itu adalah serabut menyebar, ketika hanya pada satu titik saja, maka percepatan serapannya akan sangat rendah. Lebih bagus misalnya menggunakan 4 titik, 4 titik kanan kiri, ya kanan kiri depan belakang, dengan menggunakan sistem dibenam akan jauh lebih baik daripada hanya menggunakan satu titik saja. Kemudian yang kedua, usahakan bahwa pembenaman pembenaman pupuk yang dilakukan lebih baik menggunakan sistem yang memanjang, lubang memanjang. Sekali lagi sahabat The Brondol, karena bahwa kelapa sawit akar serapnya itu berada 5-35 saja. Artinya bahwa pembenaman hanya 10 cm, kedalaman 10 cm itu sudah sangat efektif. Jadi dicangkul separuh cangkul atau hanya 10 cm saja memanjang, sehingga ketika pupuk ini tersedia ataupun bereaksi dengan air, maka penyerapan daya jelajah serap akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya satu titik saja. Satu titik saja juga memiliki kelemahan pastinya. Ketika lubang pupuk dimasuki urea dengan kadar yang 46% dengan jumlah yang cukup banyak dan dia nanti larut, maka akar tidak akan mungkin bertahan, pasti akan plasmolisis, sehingga penyerapan akan relatif lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan lubang memanjang depan, belakang, kanan, kiri, dilakukan dengan lubang memanjang yang tutorialnya ada di di YouTube The Brondol. Tulis saja, ketik di pencarian The Brondol benam, nanti akan keluar bagaimana mekanisme pembenaman yang terbaik menurut The Brondol. Walaupun mungkin butuh tenaga yang relatif lebih banyak karena dia membenam sistemnya ditarik pakai setengah cangkul atau mungkin hanya 10 cm saja. Hal ini adalah sangat penting untuk kita pahami, karena ketika dia memanjang, pupuk yang kita berikan memanjang, maka ketika dia bereaksi, maka penampang melintang akar itu tidak menuju hanya satu titik saja, tapi dia akan memiliki daerah serapan yang relatif lebih besar dibandingkan hanya satu titik saja. Apalagi hanya dicangkul, masukkan pupuk 1 kilo atau 1,5 kilo ditutup, dibandingkan dengan dibagi 4, ya jauh serapannya akan jauh lebih cepat dengan menggunakan 4 titik yang menggunakan lubang memanjang, itu akan jauh lebih cepat. Lah, mengingat pada beberapa pertanyaan di belakang juga, apakah mau dicampur? Kalau misalnya urea sama KCL dicampur, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di lubang dicampur dari satu, tidak saya rekomendasikan. Lebih bagus misalnya urea sama KCL mau dicampur, ya monggo. Tapi alangkah lebih bagus kalau memang dia berjeda. Pemupukan itu lebih bagus berjeda. Berjeda dalam pemupukan bertujuan dasar adalah bagaimana memberikan kesempatan bahwa penyerapan unsur hara oleh akar itu berlangsung relatif lebih efektif. Karena kalau misalnya diberikan dalam jumlah cukup banyak, akan bahasa kasar, kemampuan akar dalam menyerap unsur hara itu juga terbatas. Tidak seperti kita misalnya makan mie ayam, bakso, semuanya dimakan, itu juga tidak. Sehingga
Kalau bisa misalnya mau urea sama KCL sekilo, kemudian digali 4 titik, berarti setengah kilo campuran, setengah kilo campuran akan jauh lebih baik. Mengingat bahwa tanaman kelapa sawit memiliki bentuk perakarannya adalah serabut memanjang. Sehingga ini harus dipahami oleh kita semuanya. Dan yang selanjutnya sahabat The Brondol, kalau dolomit sama rock fosfat, selama tidak terlalu miring banget, lebih bagus ditebar. Karena bahwa keuntungan dari rock fosfat dan dolomit ketika diberikan secara top dressing atau disebar merata adalah bahwa selain menaikkan pH tanah pastinya, tapi adalah membantu perbaikan struktur tanah itu sendiri. Jika tanah liat berat, maka dia relatif akan lebih memperbaiki struktur di dalam tanah itu sendiri. Sehingga lebih bagus kalau saya tetap disebar. Kemudian sebarannya berapa Pak Pendi? Ini yang harus diingat. Kalau misalnya membenam pupuk sekalipun itu tidak terlalu dekat, agak jauh Mas. Misalnya kalau urea sama KCL mungkin pembenamannya diameternya mungkin 1 meter, tapi kalau dolomit sama rock fosfat mungkin akan jauh lebih di belakang sana, di luar piringan pastinya. Misalnya piringannya punya 1,5 meter, maka 1,5 meter juga nggak apa-apa. Termasuk dalam menyebarkan pupuk. Untuk urea sama KCL berjarak misalnya 50 cm sampai 1 meter ditebar merata melingkar. Kemudian kalau dolomit di mana Pak Pendi? 1 meter ke belakang Mas Ana. Sehingga memang daerah penebaran juga berbeda. Ini yang harus dipahami di dalam pemberian pupuk, termasuk di dalam pembenaman. Kalau selalu The Brondol sampaikan bahwa ketika melakukan pemupukan, kenapa pemupukan yang selalu diajarkan The Brondol itu tidak ada yang membenam? Karena membenam pupuk itu ya baik ketika daerahnya adalah terlalu terjal. Karena kita takut bahwa pupuk yang kita berikan akan banyak terangkut oleh aliran permukaan hujan deras akan membawa partikel tanah, partikel pupuk ataupun ion yang ada. Sehingga kalau dibenam, maka partikel pupuk yang diberikan relatif akan sedikit terbawanya. Tapi kalau disebar hujan deras miring tanpa ampun, ya dia akan terbawa ke bawah. Sehingga kalau miring lebih bagus dibenam. Tapi kalau seandainya datar, saran The Brondol tetap adalah dilakukan penebaran atau top dressing aja, sebar aja. Karena mengingat pada konten yang tadi yang saya sampaikan bahwa akar serap tanaman kelapa sawit ataupun akar tersier dan kuartener tanaman kelapa sawit berada pada 5-35, yang otomatis disebar pun penyerapannya akan relatif lebih cepat diserap karena dia serabut menyebar. Yang paling penting untuk dipahami di dalam pemberian pupuk ini sendiri adalah bahwa ketika melakukan penyebaran khusus dolomit sama rock fosfat, mau hujan mau kemarau disebar nggak masalah karena faktor kehilangannya akan rendah. Tapi kalau sahabat The Brondol untuk urea dan KCL, keserit, borat sebisa mungkin 1 minggu ada hari hujan yang cukup deras ataupun kondisi tanahnya lembab, maka relatif akan membantu penyerapan unsur hara yang terbaik karena mereka bentuknya garam. Pak Pendi, KCL itu bentuknya garam tapi kan tidak menguap betul. Tapi kenapa tidak dilakukan pemberian di dalam musim kemarau? Jenis garam-garam tertentu di musim kemarau dia akan menggumpal dan kurang reaktif di dalam pemberiannya, sehingga tetap dilakukan seminimal mungkin ada 1 atau 2 hari hujan di dalam 1 minggu. Nah, jangan sampai bahwa pemupukan yang kita lakukan, kita misalnya gini, kita punya daerah yang datar, sahabat The Brondol semuanya, kita punya daerah yang datar, kemudian cenderung untuk membenam, ya nggak ada masalah, tapi biayanya cukup besar tuh, cukup besar, karena biaya tabur dan biaya bikin lubang juga cukup besar, membengkak angkanya, mengingat harga tenaga kerja hari ini juga cukup mahal. Tapi kalau seandainya asal ada hujan, tebar akan jauh lebih baik, serapannya juga akan optimal kok. Itu karena ketika kita membenam pupuk, maka reaksinya adalah nunggu hujan dulu pastinya. Karena bahwa pupuk akan bereaksi menjadi ion yang sudah diserap oleh tanaman kelapa sawit jika sudah bereaksi dulu dengan air. Sumber air yang paling utama adalah tetap air hujan. Jadi dibenam tanpa adanya hujan ya sama aja. Tetap reaksinya adalah nunggu hujan dulu. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan